Selamat siang, Dokter juga teman-teman. Sini kami dari SKDA 9 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai student project yang berjudul ganglion cyst pada blok muskuloskeletal. Next. Ini merupakan SKDA 9. Saya sendiri, Iwayan Ananda Rahman dengan 3 digit yang terakhir 224. Next. Adapun hal-hal yang akan kami bahas, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan juga nantinya ada penutup. Next. Yang pertama itu latar belakang. Dan untuk kista ganglion, itu biasa disebut dengan ganglion, merupakan benjolan terbentuk dari kapsul suatu sendi ataupun sarung tendon. Orang dengan ganglion juga bisa mengeluhkan adanya benjolan di bawah kulit yang sebagian besarnya terletak pada bagian belakang pergelangan tangan ataupun pada sendi terdekat ke ujung jari. Dan juga mereka juga biasanya merasakan nyeri di bagian tersebut. Untuk kista ganglion sendiri memiliki ukuran yang variasi dan juga membesar atau mengecil sesuai dengan perkembangannya. Jadi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Fitra Yurati Parwati dengan 3 digit terakhir 155 akan melanjutkan mengenai latar belakang, di mana untuk penata laksanaan pada kista ganglion sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu non-surgical seperti observasi atau aspirasi jarum, dan surgical jika terapi secara konservatif gagal dilakukan. Kemudian kista ganglion dapat kambuh setelah tindakan surgical pertama, namun setelah eksi kedua belum ditemukan data yang menyatakan adanya kekambuhan kembali. Kemudian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai ganglion cyst. Baik, presentasi akan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya di sini Gusti Ngurah Bagus Baskara dengan 3 digit yang terakhir 243 akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari ganglion cyst? Yang kedua, apa etiologi dari ganglion cyst? Yang ketiga, bagaimana patofisiologi dari ganglion cyst? Yang keempat, bagaimana manifestasi klinis dari ganglion cyst? Yang kelima, bagaimana penata laksanaan dari ganglion cyst? Yang keenam, bagaimana prognosis dari ganglion cyst? Selanjutnya, yang kedua ada tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan yang pertama dapat mengetahui dan memahami definisi dari ganglion cyst. Yang kedua dapat mengetahui dan memahami etiologi dari ganglion cyst. Yang ketiga dapat mengetahui dan memahami patofisiologi dari ganglion cyst. Yang keempat dapat mengetahui dan memahami manifestasi klinis dari ganglion cyst. Yang kelima dapat mengetahui dan memahami penata laksanaan dari ganglion cyst. Yang keenam dapat mengetahui dan memahami prognosis dari ganglion cyst. Baik, selanjutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama bermanfaat bagi masyarakat, yang kedua bagi institusi dan mahasiswa, yang ketiga bagi penulis. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit yang terakhir 031. Saya akan menjelaskan terkait dengan definisi, di mana ganglion cyst atau kista ganglion adalah benjolan atau tumor jinak yang dapat tumbuh di area sendi dan dapat berkembang pada jaringan yang menghubungkan antara tendon dan juga tulang atau yang biasa disebut juga dengan tendon. Kista ini berisi cairan bening dan kental disertai dinding tipis yang berasal dari sarung tendon atau yang biasa disebut dengan kapsul sendi. Kapsul sendi ini terdiri atas kapsul fibrosa serta membran sinovium yang merupakan penghasil cairan yang kental, tidak berwarna, yang digunakan sebagai pelumas permukaan sendi atau tendon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan 3 digit NIM terakhir 015. Saya akan menjelaskan bagian etiologi. Ganglion cyst tumbuh dari sendi dan lapisan tendon, namun penyebab pasti dari timbulnya ganglion cyst belum diketahui. Ganglion tumbuh seperti gelembung bersih cairan yang diperkirakan keluar dari sendi dan tendon karena memiliki jenis cairan yang serupa. Cairan yang ada dalam ganglion
bersifat kental yang sangat mirip dengan cairan pelumas yang ada pada sendi dan tendon. Etiologi karena trauma sampai saat ini masih diyakini sebagai penyebab dari munculnya ganglion KIS, terutama yang dialami oleh seorang hingga menyebabkan kerusakan pada jaringan sendi dan akhirnya menumbuhkan kista yang kemudian membesar dan membentuk massa dengan ukuran yang lebih jelas. Selain itu, ganglion KIS dapat tumbuh dari sel mesenkim pada hubungan antara kapsul sinovial yang diakibatkan oleh cedera mikro yang terjadi secara berulang atau persisten. Cedera yang terjadi secara berulang akan mengakibatkan kapsul dan struktur ligamen yang terlihat seperti jali ditemukan dalam ganglion KIS. Nah, selain cedera persisten atau trauma, jenis kelamin dan usia memiliki peran penting terhadap angka kejadian ganglion KIS. Ganglion KIS lebih sering dialami oleh wanita yang berusia 20-40 tahun, namun terdapat kemungkinan terjadi pada anak di bawah 10 tahun. Riwayat penyakit tertentu seperti artritis dan cedera sendi atau tendon juga menjadi faktor penyebab timbulnya ganglion KIS. Orang yang menderita artritis pada sendi jari yang dekat dengan kuku memiliki risiko lebih tinggi terkena ganglion KIS pada area sendi tersebut. Sekian jawaban dari saya. Akan lanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Anak Agung Diraka Mehtar Wiratnyana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Untuk kista ganglion merupakan kantung berisi cairan yang mengandung jaringan ikat pausiluler. Cairan ini berasal dari selubung tendon dan sendi, dan 70% kista ganglion ditemukan pada sisi dorsal pergelangan tangan, dan 20% kista ganglion terdapat pada bagian volar tangan, dan 10% kista ganglion dapat timbul dari beberapa area tubuh seperti retinaculum, interphalangeal distal, dan sendi pergelangan kaki. Kista retinacular volar pada bagian pergelangan tangan ditimbulkan oleh cairan selubung tendon hernia. Kista ganglion yang timbul dari sendi distal interphalangeal dorsal disebut juga sebagai kista mukosa dan berhubungan dengan nodul Herbeden. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan di sini saya Deongka Nyoman Bagus Permawirandana dengan 3 digit NIM saya 120 akan menunjukkan untuk patofisiologinya. Yaitu terdapat beberapa teori lain yang menjelaskan tentang penyebab dari kista ganglion. Seperti yang pertama itu teori herniasi pada kasus sendi yang mana cairan yang ada pada kista berasal dari sendi dan akan dipompa melalui kartu satu arah. Kemudian pada teori kapsularen yang menjelaskan bahwa cedera pada sendi dapat menyebabkan kebocoran cairan sinovial ke dalam jaringan periartikular. Dan yang terakhir itu teori degenerasi jaringan myxoma yang mana akan membentuk dinding kista tanpa lapisan sel. Baik, saya terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nadida Mkanyana dengan 3 digit dan terakhir 127. Saya ingin menjelaskan untuk manifestasi klinis dari gangliosis. Pada pemeriksaan fisik gangliosis biasanya ditemukan struktur berupa kistik berukuran 1-2 cm teraba seperti bola karet keras yang menempel pada kapsul sendi atau selubung tendon. Tidak adanya tanda kaharan atau wam ataupun nyeri demam. Ganglion terasa halus ketika diraba dan transiluminasi dengan senter berbeda dengan solid semua. Presentasi klinis biasanya cukup untuk memadai untuk diagnosis dan evaluasi sinar X jarang untuk digunakan. Indikasi penggunaan pemeriksaan radiologi yaitu ketika adanya ganglion yang bersembunyi di sekitar sendi. Nah, hal ini memerlukan pemeriksaan menggunakan MRI untuk memastikan diagnosis. Bisa di next. Untuk gejala yang dirasakan pasien meliputi adanya nyeri pada pergelangan tangan yang dapat menjalar hingga ke lengan pasien, juga nyeri saat beraktivitas khususnya saat melakukan fleksi dan ekstensi, dan juga nyeri pada saat palpasi massal. Istirahat sejenak dapat meringankan rasa nyeri. Gejala lain yang dapat dirasakan pasien adalah penurunan range of motion dan penurunan kekuatan genggaman. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Jadi sini perkenalkan saya Despi Putra Mandasa dengan 3 digit yang terakhir 074. Jadi ganglion volar ini dapat menyebabkan parestesia akibat kompresi saraf ulnaris, median atau cabangnya. Penyebab nyeri masih belum diketahui, tetapi pada kasus ganglia dorsalis, nyeri diduga berasal dari kompresi cabang terminal nervus interoseus posterior. Bisa di next. Nah, pada berbagai penelitian dikatakan bahwa pasien umumnya merasakan adanya massa tanpa rasa sakit pada pergelangan tangan.
Namun ada juga beberapa pasien yang mengeluhkan rasa sakit, tapi hanya sakit ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya. Nah, dilihat dari hal ini, gejala yang mungkin dikeluhkan pasien yaitu adanya massa dengan atau tanpa rasa sakit, kemudian mungkin mengganggu kegiatan sehari-hari tanpa adanya tanda-tanda kelemahan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Kadek Medaju Marlina dengan 3 digit NIM terakhir 054 akan melanjutkan mengenai penanganan ganglionkis atau kista ganglion. Jadi pasien tanpa gejala dapat diobservasi dan diyakinkan bahwa kista ganglion bersifat jinak dan dapat mengalami regresi spontan. Nah, perawatan membedah dapat dicoba tergantung pada lokasi kistanya. Nah, jika kista ganglion menimbulkan rasa nyeri dan mengganggu aktivitas, dokter dapat melakukan penanganan dengan beberapa cara seperti aspirasi, eksisi ganglion, skleroterapi injeksi, dan hyaluronidase. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya ini Putu Primarita Anyaswari dengan 3 digit NIM terakhir 186. Saya akan melanjutkan dari rekan saya. Perawatan konservatif itu bisa menjadi treatment yang pertama bagi para dokter pilihan untuk pasien IGC atau ganglion kista. Prosedur bedah disarankan jika pengobatan konservatif itu gagal. Nah, kuretase bedah tradisional dengan autologous pencakokan tulang adalah pengobatan utama dengan hasil yang memuaskan. Namun, teknik bedah baru seperti teknik invasif minimal yang dibantu secara artroskopik atau pengisian dengan semen tulang itu dipertimbangkan sebagai upaya yang lebih menjanjikan dengan trauma yang lebih sedikit dan periode pemulihan yang lebih pendek. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari ganglion. Sebelumnya, perkenalkan saya Nelly Cynthia Prasanti Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 247. Di mana terlepas dari pengobatan, kekambuhan akan mungkin terjadi pada ganglion, di mana memiliki tingkat kekambuhan sekitar 77% setelah menggunakan hyaluronidase untuk mengobati ganglion. Biasanya ganglion kambuh lagi setelah pengangkatan kedua menggunakan eksisi terbuka. Meskipun beberapa pasien melaporkan kekakuan pada pergelangan tangan, setelah operasi ternyata gerakan pada pasien ganglion bisa pulih sepenuhnya dalam 6 bulan. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari student project yang sudah kami buat. Perkenalkan, saya Made Regina Masari dengan 3 digit terakhir 203. Ganglionkis atau kista ganglion adalah benjolan atau tumor jinak yang dapat tumbuh di area sendi dan dapat berkembang pada jaringan yang menghubungkan otot dan juga tulang atau biasa disebut juga tendon. Terdapat beberapa teori lain yang menjelaskan tentang penyebab dari kista ganglion seperti teori herniasi pada kapsul sendi yang mana itu cairan yang ada pada kista berasal dari sendi dan akan dipompa melalui katup satu arah. Teori kapsular Ren yang menjelaskan bahwa cedera pada sendi dapat menyebabkan kebocoran cairan sinoval ke dalam jaringan periartikular, dan teori degenerasi jaringan miksoma yang mana akan membentuk dinding kista tanpa lapisan sel. Gejala kista ganglion meliputi nyeri di pergelangan tangan yang mungkin juga menjalar ke lengan pasien, nyeri saat melakukan aktivitas atau palpasi massa, penurunan rentang gerak, dan penurunan kekuatan genggaman. Bisa di next. Baik, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk student project yang sudah kami buat. Bisa di next. Baik, sekian student project dari A9. Terima kasih.